Hai smart people, kembali lagi bersama kita, saya Yandi Genta, Saya Wahyu di channelnya Ruang Produktif. Pada video kali ini kita akan membahas seputaran tentang hobi, dimana hari ini kita sudah berada di mana sekarang? Kita sekarang berada di rumah sahabat kita yang sangat keren dan cool untuk pada malam hari ini yang akan mengisi acara pada hari ini di Ruang Produktif. Betul sekali. Jadi kita akan berbicara tentang seputaran hobi dan kegiatan dia saat pandemi ini. Ya, mari kita temui dia sekarang. Ya, inilah dia. Halo teman-teman. Namanya siapa nih? Langsung saja. Nama saya Komang Swastiko, tapi lebih dikenal Komang Jumiwa. Komang Dan Jumiwa. akrab dipanggil Manjung. Dan jangan lupa panggil Lijung Agus. Sering juga dipanggil Mang Ajo sih. Mang Ajo. Siapa yang bilang kayak gitu, Pak Man? Mama saya. Cocok. Luar biasa sekali. Beli Komang? Siapa yang lebih Komang aja ya? Karena saya sih masih muda. Mungkin terlihat muda ya. Ya, boleh lah ya. Akal kayak. Oke. Oke, beli Komang, apa kesibukannya saat ini? Untuk saat ini sih lebih main ikan. Main ikan. Main ikan buat ya macam kayak akuarium lah. Akuarium. Berarti sebelum akuarium ini apa kesibukan, apa pekerjaan sehari-harinya biasanya? Awalnya saya coba-coba ya. Jangan munculkan di sini belum. Jangan munculkan di sini tolong ya. Ini banyak yang tahu. Ntar banyak yang tahu bahaya ntar jadinya ini. Biar nggak ke air juga ya. Betul. Oke, dulu awalnya saya bekerja sebagai fotografer. Fotografer. Oke. Apa nama Freelance ininya? ya? Freelance fotografer. Habis itu mulai masuk pandemi, ya lumayan berdampak sih untuk kehidupan saya. Jadi saya main ikan untuk sekedar hiburan. Hiburan. Tapi sebelumnya Tapi itu tepatnya saya teracuni oleh saudara. Baik. Sebelum kita membahas seputaran tentang ikan, jadi kemarin sempat jadi fotografer. Ya. Karena pandemi, jadi apa namanya, agak slow moving ya. Slow Kalau moving. kemarin pas jadi fotografer itu biasanya motor apa biasanya? Dulu kebanyakan sih ya wedding Cina, wedding Bali. lumayan sekali ya jam terbangnya berarti ya. Berat. Iya sih. Udah tinggi sekali nih jam terbangnya nih kalau nggak salah ini Ya, berarti. jangan ketinggian juga sih. Nanti jatuhnya sakit gitu loh. Berarti udah masuk ke internasional foto ya? Internasional Kurang foto lebih berarti. Kayak Belijung ini punya website sendiri atau ada tim yang lain untuk diajak kerjasama barangkali? Lebih banyak di gini sih diajak teman sih kebanyakan. Kalau untuk website sih belum sampai sejauh itu. Belum sih. sampai sejauh itu ya. Mungkin nanti ya. Ya mungkin ke depan bakal ya dikembangin lah gitu. Wih, mantap. Tapi Ya, semoga kita doakan tercapai. bersama-sama ya. Mantap. Luar Amin, biasa. amin. Amin. Minas Tungkara. Oke, sekarang kita masuk ke hobi sekarang ya. Berarti Ini saya suka nih. ini yang suka. Oke. Dunia perikanan. Kenapa harus ikan? Gimana ya? Karena kalau menurut saya sih kalau ikan kan ya mungkin untuk hiburannya dalam arti relaksasinya menurut saya itu yang lebih masuk sih. Karena saya kan nggak begitu suka bersih ya. Saya senang dengar suara burung, cuma saya nggak ngerti masalah perburungan dunia ini. Oke. Masuk akal. Ya. Yang lebih mainnya Ke perikanan. Ke perikanan. Terus setelah main perikanan nih, awal pertama kecanduan dengan ikan tuh bagaimana sih sebenarnya? kayak gimana ya? Kayak keracunan sih jadi. Nah, itu dah yang membuat keracunan itu apa? Penyebab Penyebab jadi racun itu apa itu? Ya, jadi Kok kan bisa sampai kena racun kayak gini loh. Oke, jadi kan pas mulai masuk masa pandemi ini kan mulai sering di rumah tuh. Jadi
waktu lebih banyak kan begitu. Waktu lebih banyak. Waktu lebih banyak. Kan lebih banyak. Iya. Cuman isi dompet lebih banyak yang bagolok. Oh, berarti perang semua lah. Keren semua. Jadi takut buka gini ya dompetnya. Nah, kan untuk mengisi waktu luang pun kan kita kadang main ke rumah teman, rumah adik. Nah, kebetulan mereka mulai main ikan pas masa-masa pandemi ini. Nah, awalnya sih saya nggak begitu seneng sih lihatnya. Karena, nah, awalnya sih yang ini. Yang mana? Yang kayak mau jair ini nih. Yang ini ya. dulunya. Awalnya adik pelihara itu berapa ya? Ada kalau nggak salah 3 ekor kayaknya seperti itu. Oke. Awalnya terpikir itu ya itu udah kayak tak bilang jadi, yang tak bilang tadi itu kayak mau jair tak lihat. Makanya tak ejek dia. Ejeknya kayak gimana? Ngapain taruh mujair dalam akuarium? Itulah. Sadis ternyata. Cuman yang bikin kecantolnya itu kan pas sesi kasih makan ya sebenarnya. Oh gitu. Pas terjadi kejar-kejaran antara ini tuh loh, bandar dengan apa ya namanya? Korban dan pelakunya itu loh. Itu yang bikin kecantol. Berarti ini golongan tipe ikan predator. Nah, mana sih yang lebih bagus sebenarnya, ikan predator atau ikan yang hias yang biasa sih menurut Belijung? Mungkin karena hobinya Belijung di ikan predator, apa sih kekurangan daripada ikan hias menurut Belijung? Sebenarnya sih tergantung selera sih ya. Kalau dibilang ikan hias seperti koki, koi, gimana ya? Kalau dibilang itu nggak bagus, kan kelihatannya muluk-muluk loh. Padahal banyak cintanya juga ya, minatnya banyak. Iya, benar sekali. Cuman kalau predator gimana ya? Kalau predator sih lebih senang pas kalau di akuarium kan pas dia sesi kejar-kejarannya itu yang Maksudnya pada waktu memberi makan. nah, pas memberi makan kadang kan kita kasih kayak dia. lebih terlihat gimana ya, ganas sih ya, Ganas, lebih gagah ya. Keluar gininya ya. ketika kita kasih pakan hidup itu kan masih ada sisi kejar-kejaran. Sisi kejar. Artinya dia olahraga dulu ya, gitu ya. olahraga dikit lah kan ya. Kalau koki atau koi sih gimana ya? Kalau tak lihat teman ada beberapa yang pelihara lebih cenderung ke kayak ramah sih untuk interaksinya tuh. Karena kan pas bagian mereka porsi kasih makan itu kan ya masih gampang dipegang lah. Iya. Berarti kalau ini dipegang, kita masukin tangan 4, jadinya 3. Enggak, ya, paling 2 lah kita. Enggak seganas itu. Berarti kalau dikasih makan tuh berapa hari sekali makannya? Apa sama kayak kita 3 kali sehari atau bagaimana? Untuk saat ini karena masih tergolong masih gimana ya, masih kecil, saya masih kasih makannya tiap hari sih. Oh, ini masih kecil. Masih kecil. Berarti bisa lebih besar. Kemungkinan bisa lebih besar. Kebanyakan sih notabene teman pelihara kalau yang di sini yang paling besar itu sih yang kayak ular kelihatan itu. Itu apa namanya yang kayak ular itu? Itu namanya palmas, jenisnya endoseri. Itu original Indonesia? Enggak sih, yang Indonesia yang mana ya? Ada. Wah, kayaknya ada ya Indonesia ya? Ada sih Indonesia. Kirain Itu tidak ada. beberapa ada sih yang lokalan, cuman masih bisa berbaur sih mereka. Terus untuk makan yang dikasih itu apa sih? Apakah 4 sehat 5 sempurna atau apa gitu? Untuk saat ini lebih ke lele potong sih yang saya kasih. Karena kan masih ngejar size seperti itu. Nanti mungkin sudah masuk size 25, mungkin 25 saya 25 cm mungkin saya push ke udang mungkin untuk mengejar warnanya. Tapi untuk sekarang masih kejar size dulu lah. Berarti hidup semua pakannya. Yang sekarang tak kasih lele potong biar lebih gampang. Kalau yang hidup biasanya kita kan jadi masalah buat tempatnya gitu loh. Buat nyarinya. Itu Tempat biasanya lah. nyari makannya di mana? Apa di Biasa pasar? atau di mana? kalau yang hidup kadang beli di kayak gimana ya, kayak ada toko ikan tuh biasanya mereka punya persediaan kayak gitu sih. Kayak kalau di sini dibilangnya sih nyalian, tapi lebih dikenalnya sih mungkin cere. Kayak ikan-ikan kecil yang dikali. Iya. Berarti dari untuk makannya aja udah lumayan ya? Lumayan sih menguras kantong. Kalau nyari cere kan nggak menguras kantong, cuma menguras waktu. Menguras waktu. Kalau kalinya masih ada cere kan enak ya.
Kalau nggak ada masalahnya sekarang kalinya udah bersih ya. Bersih dari ikan maksudnya. Agak susah. Susah. Berarti itu yang sekarang jadi peliharaan itu ikan apa aja yang ada di tanknya sekarang? Saat ini notabene sih kebanyakan pikok bass sih. Pikok bass. Ya, di sini ada 18 sih. 18 pikok bass. Ada 5 Oscar, ada 3 Dutch Noid, 2 Palmas Enli, sama apa lagi ya? Beberapa cleaning service lah. Service ya. Nah, ini semua kan ikan predator nih. Ikan predator kalau dijadiin satu, apakah mereka tidak saling mangsa atau bagaimana gitu loh? Sepengetahuan saya sih selama ini ngekip ikan predator, selama tank mate-nya itu nggak masuk ke mulutnya sih aman-aman aja sih. Maaf sebelumnya saya tidak tahu tentang dunia perikan apa sih itu tank mate itu. Tolong diperjelas kepada orang awam gitu yang belum Tank mengerti. mate itu gimana ya? Kayak temannya lah, dalam arti kayak kalau kita naruh bilang lah yang paling lumrah kan arwana. Biasanya kalau arwana kan single tank mereka, Ya. tapi sekarang notabene orang kan di Mix. inilah ya di mix lah. Biasanya sih seperti itu yang saya tahu. Kalau tank mate dalam arti temannya itu nggak bisa masuk ke mulutnya sih aman-aman aja seharusnya. Berarti ikut size-nya Berarti size-nya harus sama kurang intinya. lebih sama. Setidaknya lebih besar lah dari Mulutnya ya. Jadi kalau besar mulut itu susah Nah, sebenarnya. besar mulut susah. Besar kepala susah lagi. Lebih susah. Jadi Palmas juga punya penyelam di kepalanya ya. Kalau palmas sih enggak. Yang apa namanya yang ini yang hijau. Kalau pikok bass sih Pikok bass. kebanyakan yang paling kelihatan sih mono biasanya, yang jenis yang mono. Tapi di sini ada apa aja nih ya? Mono ada 12 ekor, Orinoco 2 biji, Azul 2, Silveri 2. Notabene mereka kecuali Azul kalau nggak salah yang pernah tak lihat sih hampir semua sih ada jenong, cuman yang paling keras kelihatan sih yang mono. Baik. Jadi kalau kita bahas tentang dunia perikanan lebih dalam, bakalan lama ya. Bagus ya. Masih banyak soalnya. Nah, jadi teman-teman yang suka tentang ikan lebih dalam lagi nanti bisa komen di bawah ya. Jadi kalau memang pengen lebih lanjut tentang ikan, jenis ikan dan lain-lainnya dan cara perawatan nanti bisa komen di bawah ya. Kalau ada yang berminat nanti kita akan buatkan video berikutnya untuk dunia perikanan lagi. Ya. Jadi sekarang kita hanya membahas sekilas tentang ikan apa saja yang dipelihara sama Blimangjung dan ukuran tanknya berapa. Nah, kalau kalian tahu nih ukuran tanknya berapa? Soalnya lebih lebar nih dari tangan. Kalau ini masih tergolong medium sih. Medium. Ya. Medium aja sudah seperti ini. Apalagi Besarnya, apalagi yang hard ya, yang large. yang Ya. large lebih besar. Nah, itu kan. Kalau ini Dimensinya. panjangnya itu 160 cm, Hmm. lebarnya 60 cm, 60. tingginya 63 cm. 63. Sangat besar sekali ya. Jadi kalau kita masuk di dalamnya itu muat. Seperti apa namanya tempat mandi di kamar mandi itu mantap itu. Muat kayaknya. Berarti ini batam ada di belakang. Seperti itulah. Luar biasa. Kalau boleh tahu biaya dari tank ini berapa nominalnya? Ya, kalau Ya sedikit aja, jangan banyak-banyak. menyentuh ya kisaran 3 lah kalau dihitung semuanya. Oke. Berarti ini Kepala semua dibuat sendiri ya? Hampir Atau semua beli? sendiri. Hampir semua sendiri. Oh. Karena kan saya nggak bisa bikin kacanya nih. Oh iya. Rakitnya. Masuk Ya, logika, cocok. masuk logika, masuk logika. Kaca kayu seperti itu kan nggak Kaca mungkin. kayu Ya, lem ya, juga ya. nggak bisa ya. Ya, seperti itu. Bener. Luar biasa. Terus untuk Blimangjung ke depannya apakah ini bakal jadi bisnis atau cuma sekedar hobi Hobi saja. saja? Mungkin kedepannya kalau berhasil mungkin akan jadi bisnis, dalam arti kalau saya berhasil untuk mengembangbiakan mungkin akan jadi bisnis. Karena
untuk sekarang tak lihat sih notabene masih banyak orang yang suka ikan predator, dan tidak begitu banyak sih yang tahu seperti itu. Lebih kalau dunia perikan pasti mereka lebih ke koki, koi. Kalau yang dipakai kontes sih kebanyakan kayak arwana, lohan, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya kan masih banyak banyak jenis ikan lagi ya. jenis ikan lain yang belum terekspos ya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Baik, sekian dulu video kita pada kali ini. Dan jika kalian pengen mengenal dunia perikanan lebih dalam lagi, jangan lupa komen di bawah, kasih kami masukan untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian. Baik, di akhir kata, sampai jumpa di video kita selanjutnya. mantap.